Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Hadirin ikhwat iman jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan kita. Allah telah mengatur segalanya bagi kita. Bahkan Allah telah membuat seperangkat aturan hidup bagi kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Hanya satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita umat manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah semata-mata kami menciptakan jin dan manusia hanya saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa kita inilah yang disebut dengan kewajiban asasi kita, kewajiban dasar kita. Mungkin kita sering mendengar ada istilah hak asasi manusia, hak dasar kita. Manakala ada orang yang melanggar hak dasar kita, hak asasi kita bisa memprotes, kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang nanti akan memproses jika ada orang yang telah melanggar hak-hak kita, hak dasar kita, hak asasi kita. Bisa jadi orang yang melanggar hak asasi kita, mereka bisa kena sanksi, bisa kena hukuman, manakala dia telah melanggar hak-hak kita, hak dasar kita. Tapi tentu kita belum pernah mendengar ada orang yang dihukum karena dia telah melanggar kewajiban asasi dia, kewajiban dasar dia. Tapi tentu kita harus tahu bahwasanya Allah telah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah adalah kunci bahwa kita sebagai umat manusia, apalagi jika kita merasa dan menyatakan, mengikrarkan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan perintah. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita berbicara perintah, ada perintah itu menguntungkan bagi yang memerintah. Yang diperintah tidak ada keuntungan sama sekali. Ada perintah itu menguntungkan kepada kedua belah pihak. Yang memerintah untung, yang diperintah juga untung. Dan ada pula perintah itu menguntungkan bagi yang diperintah, bagi yang disuruh, sedangkan yang menyuruh atau yang memerintah tidak ada keuntungan sama sekali. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah yang menguntungkan bagi yang memerintah, yang diperintah tidak ada keuntungan sama sekali. Sebagai contoh, bapak menyuruh kepada anak bapak untuk membersihkan motor, untuk membersihkan sepatu bapak. Untung bagi bapak karena motor sepatu telah bersih. Bagi anak yang disuruh tidak ada keuntungan sama sekali. Apalagi mun bahasa Sunda bapak kemarin muruh-muruhan akan benar. Ada perintah yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Lumarentah untung, diparentah untung. Sebagai contoh, bapak seorang karyawan, bapak seorang pekerja mendapat keuntungan dari majikan. Karena apa? Karena mendapat honor, karena mendapat gaji. Perusahaan atau majikan mendapat keuntungan manakala perusahaannya maju dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga, ada perintah itu menguntungkan bagi yang diperintah. Lu merintahnya telepon tidak punya keuntungan sama sekali. Sebagai contoh, bapak menyuruh kepada anak bapak untuk membersihkan badannya, untuk mandi. Untung bagi siapa? Untung bagi anak bapak. Terhadap kita tidak ada keuntungan sama sekali. Pertanyaan kita, Allah menyuruh kita untuk beribadah, untungnya bagi siapa? Maka tentu untungnya bagi yang diperintah. Bagi Allah tidak ada keuntungan sama sekali. Oleh karena itu Allah pun melanjutkan dalam ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyu'imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Allah butuh duit, Allah tidak perlu makanan dari kalian, Allah tidak butuh dari manusia. Hakikatnya Allah memerintahkan sesuatu keuntungannya bagi kita semua. Allah memerintahkan sholat, bahwa ada keuntungan di antara kita jika kita menjalankan ibadah-ibadah sholat. Kalau tidak salah dulu saya pernah mengatakan bahwa sholat itu takaran, sholat itu timbangan. Faman awfa'u biha. Jika kita menjalankan sholat, Allah sempurnakan hidup kalian. Oleh karena itu Allah memerintahkan sesuatu itu hakikatnya demi kebaikan kita, bukan bagi Allah. Karena Allah tidak meminta rezeki kepada kita, Allah tidak meminta makan terhadap kita. Justru Allah lah yang akan memberikan rezeki, yang akan memberikan makan manakala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban dasar kita, kewajiban asasi kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Tentu ibadah itu ada ibadah makhluk dan ibadah ghair makhluk. Barakallahu li wa lakum. Hadirin ikhwati iman jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, apa keuntungan kita mengabdi beribadah kepada Allah? Maka jawabannya adalah agar kita mendapat kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu kalau kita berbicara kebahagiaan, ada orang yang merasa bahagia itu dengan harta, ada orang yang merasa bahagia itu dengan jabatan, ada orang yang merasa bahagia itu dengan ilmu pengetahuan. Jika orang berpikir seperti itu tentu tidak salah. Tapi tentu jika kita tanya kebahagiaan yang hakikikah yang dia dapatkan, karena bisa jadi ada orang yang banyak hartanya justru tidak merasa bahagia, justru malah merasa gelisah dan lain sebagainya. Ada orang yang merasa dengan jabatannya dia mendapatkan kebahagiaan. Coba kita tanya para pejabat, mulai ditanya, cik bahagia terjadi pejabat, boga jabatan diri bahagia atau tidak? Yang saya tahu ketika mereka ditanya, justru malah liar sama Ustaz, loba urusan itu dan itu. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ilmu pengetahuan ada kebahagiaan? Tentu ada kebahagiaan. Tapi tidak sedikit ada orang yang punya ilmu pengetahuan justru merasa hidupnya gelisah luar biasa. Para ilmuwan yang meneliti lapisan ozon di atas langit itu, dia justru merasa khawatir karena takut lapisan ozon di atas langit ini semakin menipis dan akan membahayakan umat manusia. Kurang mah mendengar di ozon-ozon biasa, itu baca, tenang luar biasa. Berarti itu menunjukkan bahwa ternyata ukuran kebahagiaan itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar jabatan, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Maka jawaban agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bahagia terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah pun menyatakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku, siapa yang mengikuti arahanku, yang dimaksud tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Janji Allah luar biasa. Janji Allah pasti akan ditepati. Selama kita mengikuti perintah Allah, selama kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, maka dia akan selalu dalam keadaan bahagia.
tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Kalau dalam kehidupan kita ada kegelisahan dalam diri kita, kalau dalam kehidupan kita ada rasa khawatir dan ada rasa takut, sieun budak teu kasapolakeun, sieun budak teu kaparaban, sieun itu dan sieun sebagainya. Itu manusiawi. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita berada dalam koridor-koridor Allah, sing yakin Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Kendati pun di dunia kita belum merasa bahagia, tapi kita yakin Allah akan memberikan balasannya di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti. Kunci yang terakhir agar kita selamat, karena kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Karena dengan ibadah akan menyebabkan kita masuk surga dan mendapat kebahagiaan. Tapi sebaliknya, manakala kita mengingkari ibadah, mengingkari perintah-perintah Allah, kita Jumatan ke Jumatan, kita sholat ke sholat, kita saum Ramadan malah ke saum, kita zakat justru malah mengingkari. Manakala itu semua dilanggar, maka tentu neraka baginya. Oleh karena itu Allah pun menyatakan, mewanti-wanti kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari apa? Dari siksa api neraka, yang neraka itu bahan bakarnya wa quduhan nasu wal hijarah, umat manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun biladun syirad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang neraka itu dijaga oleh malaikat yang keras, yang kasar, yang mereka semua para malaikat tidak pernah mengingkari perintah-perintah Allah. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah kesimpulan, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Ada satu permintaan dari Allah kepada umat manusia, ibadah benar, ibadah yang baik. Ibadah tadi saya nyatakan, ada ibadah langsung dengan Allah, ada ibadah sesama umat manusia, ataupun dengan makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan ataupun hewan dan lain sebagainya. Hakikatnya jika itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dari bulan Ramadan ataupun kita telah melaksanakan ibadah Ramadan, justru malah kita dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.